Aku gak punya jam tangan mewah, tapi soal jam terbang bisalah dibicarakan. Aku mungkin gak pakai jam tangan mewah berharga mahal yang kinclong di pergelangan, tapi bicara jam terbang, yuk, duduk, kita ngobrol. Karena skill, pengalaman, dan mental baja itu gak bisa dibeli di pasar swalayan. Itu hasil dari jatuh bangun, kerja keras, dan luka-luka yang gak kelihatan dari luar. Jadi jangan pernah meremehkan orang dari tampilannya. Kadang yang kelihatannya biasa saja justru sudah melewati banyak hal hebat luar biasa. Dan kalau kamu salah satu orang yang lebih sibuk meninggikan kualitas daripada pamer gengsi, aku salut, kamu keren. Bangunkan mereka yang tertidur. Dengar baik-baik. Dunia ini sudah terlalu lama membodohi kita. Membuatmu percaya bahwa harga dirimu sebanding dengan harga barang yang menempel di tubuhmu. Sadarlah, sementara kau sibuk memamerkan jam tangan berharga puluhan juta di Instagrammu, ada orang-orang yang justru menghabiskan waktu mereka untuk mengasah keahlian yang tidak bisa dibeli di mall manapun. Kau boleh tertawa melihat pergelangan tanganku yang kosong. Tidak ada Rolex, tidak ada Tag Heuer, tidak ada Patek Philippe. Tapi ketika bicara pengalaman, ketika bicara tentang skill, ketika bicara tentang mental baja yang terbentuk dari ribuan kegagalan, disitulah aku berdiri tegak. Sementara banyak yang lain terjatuh dan tidak kunjung bangkit lagi. Buka matamu, lihatlah sekeliling. Berapa banyak orang yang terlilit hutang demi gaya hidup mewah, sementara skillnya masih setipis kertas. Berapa banyak yang rela mengorbankan masa depan demi pujian semu. Hari ini, apakah kamu salah satunya? Memahami nilai diri sejati. Kultur pamer yang mematikan potensi. Kita hidup di era di mana validasi instan menjadi candu. Sebuah era di mana orang lebih peduli pada terlihat sukses dibandingkan benar-benar sukses. Pernahkah kau bertanya, mengapa begitu banyak orang rela menghabiskan 3 bulan gajinya untuk sebuah jam tangan yang fungsi utamanya sama saja dengan jam tangan seharga Rp100.000? Jawabannya sederhana dan memuakkan, karena kita telah diprogram untuk mengukur nilai diri berdasarkan apa yang kita miliki, bukan siapa kita sebenarnya. Barang mewah adalah pengakuan kemiskinan jiwa yang membuat orang mencari nilai dari luar, bukan dari dalam dirinya. Sindir bijak Muhammad Yunus. Budaya pamer yang menjamur di media sosial semakin memperparah keadaan. Kita melihat teman SMA yang dulu biasa-biasa saja, kini memamerkan gaya hidup mewah. Tanpa sadar kita merasa tertinggal, tidak cukup berhasil, dan mulai meragukan pilihan hidup kita sendiri. Kebodohan macam apa ini? Sejak kapan kesuksesan diukur dari apa yang bisa kau pamerkan di Instagram? Jam terbang, aset sebenarnya dari para pemenang. Apa yang benar-benar membedakan orang biasa dengan orang luar biasa? Apa yang memisahkan pemimpi dengan pelaku? Jam terbang, pengalaman. Ribuan jam latihan yang tidak pernah kau posting di media sosialmu. Ratusan kegagalan yang kau sembunyikan dari dunia. Ribuan tetes keringat yang jatuh tanpa ada yang memuji. Orang-orang terlalu sering memfokuskan diri pada tujuan, sehingga mereka melupakan proses yang justru membentuk mereka menjadi pribadi yang layak mencapai tujuan tersebut. Ucap bijak John Wooden. Ketika kau melihat seorang ahli bedah melakukan operasi kompleks dengan tangan yang tenang, yang kau lihat bukan hanya seorang dokter yang hebat. Yang kau lihat adalah ribuan jam latihan, ratusan kasus yang dipelajari, dan keberanian untuk mengambil keputusan di bawah tekanan hidup dan mati. Itu jam terbang yang sesungguhnya. Ketika kau melihat seorang pekerja konstruksi berjalan di atas besi-besi tinggi tanpa gentar, yang kau lihat bukan hanya keberanian. Yang kau lihat adalah puluhan tahun pengalaman. Rasa percaya diri yang dibangun dari ribuan proyek,
dan ketahanan mental yang terbentuk dari menghadapi berbagai tantangan. Itu jam terbang yang sesungguhnya. Tekanan sosial yang mencekik perkembangan pribadi. Kau tahu apa yang lebih sulit daripada mendaki gunung tertinggi? Melawan arus. Memilih jalan yang berbeda ketika semua orang di sekitarmu memilih jalan yang sama. Ketika teman-temanmu sibuk membeli tas branded, mobil mewah, dan properti mahal untuk dipamerkan, memilih untuk mengalokasikan uangmu pada peningkatan skill, pengalaman, dan investasi jangka panjang membutuhkan keberanian istimewa. Tekanan untuk konformitas adalah pembunuh potensi terbesar. Berapa banyak anak muda berbakat yang terjebak dalam pekerjaan yang dibencinya hanya karena gajinya cukup untuk membeli barang-barang mewah. Berapa banyak profesional yang mengorbankan kesehatan mentalnya demi mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya tidak mampu dibiayainya? Keberanian terbesar adalah berani menjadi dirimu sendiri di dunia yang terus berusaha membuatmu menjadi orang lain. Kata Ralph Waldo Emerson. Sebuah kisah perjuangan di balik kesuksesan seorang Madam C.J. Walker dari tukang cuci ke jutawan pertama. Di masa di mana wanita kulit hitam bahkan bukan dianggap warga negara penuh, Madam C.J. Walker mencetak sejarah. Lahir sebagai Sarah Breedlove pada tahun 1867 dari orang tua bekas Buddha, dia menjadi yatim piatu di usia 7 tahun. Tidak ada pendidikan formal, tidak ada harta warisan, tidak ada koneksi. Yang dia punya hanya tekad baja dan keberanian untuk bermimpi besar. Di usia 14 tahun, ia menikah untuk melarikan diri dari kekerasan kakak iparnya. Di usia 20 tahun, dia sudah menjadi janda dengan seorang anak perempuan. Pekerjaannya, tukang cuci dengan bayaran $1,5 dalam seminggu. Bayangkan, dengan kondisi seperti itu, kebanyakan orang akan menyerah pada nasib dan hidup dalam kepahitan. Tapi Walker berbeda. Ketika mengalami masalah kerontokan rambut, dia tidak hanya mencari solusi untuk dirinya sendiri. Dia menciptakan solusi untuk jutaan wanita seperti dirinya. Dia mengembangkan produk perawatan rambut khusus untuk wanita Afrika Amerika, menggunakan dapur rumahnya sebagai laboratorium. Tanpa pendidikan bisnis formal, tanpa mentor, tanpa investor venture capital, dia membangun imperium kecantikan dari nol. Dia melatih ribuan agen Walker, membuka peluang ekonomi bagi ribuan wanita kulit hitam yang opsinya terbatas pada pekerjaan pembantu rumah tangga atau buruh cuci. Ketika dia meninggal pada 1919, Madam C.J. Walker adalah wanita yang membangun sendiri kekayaannya menjadi jutawan. Namanya bukan hanya tercatat dalam sejarah bisnis, tapi juga sebagai aktivis dan filantropis yang berjuang untuk hak-hak sipil. Saya bukan hanya memulai dari bawah, saya adalah bawah itu sendiri, tegas Madam C.J. Walker. Mengubah paradigma dari materialisme ke pengembangan diri. Dengar, aku tidak mengatakan bahwa memiliki barang mewah adalah dosa. Yang aku katakan adalah, jangan jadikan itu tujuan hidupmu. Barang mewah seharusnya menjadi konsekuensi dari kesuksesan, bukan definisi dari kesuksesan itu sendiri. Mulailah bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya ingin aku capai dalam hidup ini? Apakah kau ingin dikenal sebagai orang yang punya koleksi jam mewah atau orang yang mengubah industri dengan inovasinya? Apakah kau ingin diingat sebagai pemilik tas branded terbanyak atau mentor yang menginspirasi generasi berikutnya? Kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kau miliki, tapi berapa banyak yang bisa kau berikan. Pesan bijak Bob Marley. Jadilah murid abadi. Abaikan gengsimu. Mulailah setiap hari dengan mayoritas sikap orang-orang hebat yang selalu memposisikan diri sebagai pelajar, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka.
Jam terbang sejati mencapai puncaknya ketika kau mampu mengajarkan kepada orang lain. Tidak ada cara lebih baik untuk menguasai sesuatu selain mengajarkannya. Meninggalkan jejak bukan sekadar tampilan. Dalam hidup yang singkat ini, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk dikenang sebagai orang yang hanya memamerkan apa yang bisa dibeli, atau orang yang menciptakan nilai yang tidak bisa dibeli. Pilihan untuk menjadi konsumen yang hanya menghabiskan, atau kreator yang menciptakan sesuatu yang bertahan lama. Ketika hari-hari terakhirmu menjelang, yang akan kau kenang bukanlah jam tangan mewah di pergelangan tanganmu. Yang akan kau kenang adalah tantangan yang kau taklukkan, orang-orang yang kau bantu, dan perubahan yang kau ciptakan. Jam tangan hanya menunjukkan waktu. Jam terbang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Jadi, apa pilihanmu hari ini? Menghabiskan waktu dan uangmu untuk membeli validasi semu, atau membangun jam terbang yang membuat dunia bertanya-tanya, bagaimana dia bisa melakukan itu semua? Yang paling menyedihkan bukanlah saat kematian, melainkan saat kita mati di dalam dengan impian-impian yang belum terwujud dan potensi yang belum tersentuh. Robin S. Sharma. Sekarang, lihatlah pergelangan tanganmu. Apakah yang kau lihat? Jam tangan mewah yang akan usang dalam beberapa tahun? Atau tangan yang telah menciptakan, membangun dan mengubah dunia di sekitarmu? Pilihannya ada padamu. Dan apapun pilihanmu, ingatlah, waktu terus berjalan. Yang membedakan adalah bagaimana kau menggunakannya. Waktu adalah kurensi hidupmu. Hanya kau yang bisa menentukan berapa nilainya. Jim Rohn. Jika semua yang kau miliki hari ini hilang besok, skill dan pengalaman apa yang masih tersisa bersamamu? Apakah kau lebih bangga dengan apa yang kau beli atau apa yang kau ciptakan? Berapa jam yang kau dedikasikan minggu ini untuk meningkatkan kemampuanmu dibandingkan dengan browsing barang-barang mewah online? Jika kau meninggal besok, apakah orang-orang akan lebih banyak membicarakan koleksi barangmu atau dampak yang kau berikan? Siapa yang lebih kau kagumi? Orang dengan gaya hidup mewah atau orang dengan keahlian menawan? Untuk kamu yang merasa tertinggal, yang merasa tidak cukup karena tidak mampu membeli barang-barang mewah, sementara temanmu memamerkannya di sosial media, dengarlah, perjalananmu unik, prioritasmu berbeda. Jika kau memilih untuk memprioritaskan pengalaman daripada penampilan, untuk memperdalam keahlian daripada memperbanyak koleksi, untuk membangun dasar yang kuat daripada fasad yang rapuh, kamu tidak tertinggal. Kamu memilih jalan yang berbeda. Dan suatu hari nanti, ketika jam terbangmu sudah cukup banyak, ketika skillmu sudah cukup tajam, ketika mentalmu sudah cukup tangguh, dunia akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Dan saat itu, barang-barang mewah akan menjadi bonus kecil dalam perjalanan besar yang kau tempuh, bukan tujuan utama dari perjalanan itu sendiri. Jadi hari ini, akuilah dengan bangga. Aku mungkin gak punya jam tangan mewah, tapi soal jam terbang, bolehlah kita bicarakan.